Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Evaluasi total terhadap kinerja rejim Jokowi jelang Lengser 20 Oktober 2024 wajib disampaikan kepada publik agar setiap kejahatan dapat dipertanggungjawabkan, setiap kezaliman mendapatkan balasan, dan setiap kesalahan mendapatkan sanksi dan hukuman. Saudara Joko Widodo tidak boleh lengser begitu saja dari jabatan dan meninggalkan masalah bagi bangsa dan rakyat tanpa mendapatkan sanksi dan pertanggungjawaban. Presiden pengganti juga tidak boleh membuat kebijakan yang zalim dan menyengsarakan rakyat, mengikuti legasi Jokowi dan menjadikan kinerja buruk Jokowi berikut sanksi dan pertanggungjawaban yang diterimanya sebagai bahan evaluasi dan refleksi. Berkenaan dengan hal itu, kami elemen masyarakat sipil terdiri dari para tokoh, advokat, ulama, dan aktivis menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, sepanjang kepemimpinan rejim Jokowi selama kurun hampir 10 tahun sejak pertama kali dilantik tanggal 20 Oktober 2015 hingga jelang lengsernya per tanggal 20 Oktober 2024 telah banyak melakukan tindakan represif dan zalim terhadap para ulama, habaib, tokoh pergerakan, dan aktivis. Hanya karena berbeda pendapat, karena melakukan aktivitas kontrol terhadap kekuasaan, menjalankan kewajiban dakwah amar ma'ruf nahi munkar, para ulama, habaib, tokoh pergerakan, dan aktivis diburu oleh aparat penegak hukum, dikriminalisasi, dipenjara dengan tuduhan anti Pancasila, anti UUD 45, melakukan terorisme, melanggar undang-undang ormas, mengedarkan kabar bohong, melakukan makar, melakukan pencemaran, mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, dan berbagai tuduhan jahat lainnya. HTI dan FPI dibungkam dengan dalih anti Pancasila hanya karena mendakwakan khilafah dan menyantumkan khilafah dalam ADART-nya. Ustadz Farid Oqbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hamad ditangkap dan dipenjara dengan dalih melakukan terorisme. Pimpinan Khilafatul Muslimin Ustadz Abdul Qadir Baraja ditangkap dengan dalih melanggar Undang-Undang Ormas. Habib Rizik Sihab, Edi Mulyadi, Egy Sujana, Syahganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, Ali Baharsa, Rocky Gerung, Roy Suryo, Gus Dur, Bambang Tri, Ustadz Heru Elyasa, Despiano Wardani dikriminalisasi dengan dalih menyebarkan kabar bohong, mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA. Kedua, kasus ijazah palsu Jokowi sampai saat ini masih tetap tidak terungkap karena saudara Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya, sementara pengadilan melindungi Jokowi dengan memutus menyatakan tidak dapat menerima pada gugatan perdata atas dugaan ijazah palsu Jokowi. Padahal dalam kasus pidana yang mengadili Gus Dur dan Bambang Tri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ijazah asli Jokowi tidak ada. Putusan kabar bohong ijazah palsu Jokowi yang memvonis Gus Dur dan Bambang Tri 6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Surakarta juga dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Ketiga, kekuatan penyeimbang kekuasaan eksekutif baik yang ada di DPR, MK, dan KPK, KPU hingga MA dilemahkan. DPR mengalami disfungsi parlemen di mana DPR bukan lagi alat kontrol eksekutif, melainkan menjadi stempel politik Jokowi. MK telah menjadi mahkamah keluarga dengan meloloskan Gibran maju Pilpres. KPK menjadi alat politik untuk menggebuk lawan politik Jokowi. KPU menyelenggarakan pemilu curang. Dan MA juga telah menjadi mahkamah adik untuk meloloskan Kaisang sang adik Gibran untuk bisa melaju pada Pilgub 2024. Adapun institusi kepolisian benar-benar telah menjadi alat kekuasaan yang secara penuh menjalankan tugas dan fungsi melayani, melindungi, dan mengayomi kekuasaan Jokowi dari kritikan rakyat. Institusi kepolisian di era Jokowi telah menempati posisi yang paling rendah karena tidak lagi dipercaya oleh publik. Kasus Ferdi Sambo, Vina Cirebon, hingga terakhir kasus Habib Maulana Padang telah menunjukkan betapa bobroknya kinerja institusi kepolisian di era rejim Jokowi. Keempat, tragedi terhadap kemanusiaan di era kepemimpinan Jokowi terkonfirmasi diantaranya dari kasus KM50, tragedi Kanjuruhan dan matinya 824 petugas KPPS pada pemilu 2014. Sampai hari ini tidak ada yang disanksi dan dipertanggungjawabkan atas tragedi kemanusiaan tersebut. Sejumlah proses hukum hingga putusan pengadilan yang ada hanya ditampilkan sebagai dagelan hukum untuk menunjukkan kepada publik seolah-olah pelaku telah diproses secara hukum. Kelima,
Banyaknya kebohongan dan pengkhianatan di era rejim Jokowi dimulai soal kebohongan mobil SMK hingga pengkhianatan pengelolaan SDA yang hanya menguntungkan oligarki asing dan asing. Namun Jokowi malah mengadu domba rakyat dengan memberikan izin tambang kepada ormas yang sejatinya untuk menutupi kejahatan oligarki tambang yang telah merampok kekayaan negeri ini. Kasus korupsi timah dan ekspor ilegal atau penyelundupan nikel hingga 5, juta ton pada periode 2020 hingga 2022 adalah bukti konkret bahwa rejim Jokowi telah menjadikan Indonesia surga oligarki tambang dan membuka jalan perampokan kekayaan alam Indonesia kepada asing dan asing. Berdasarkan kesimpulan atas fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, kami menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, tuntut dan adili serta seret saudara Jokowi ke muka hukum pasca lengser dari jabatannya sebagai presiden atas berbagai pelanggaran hukum dan konstitusi sepanjang kepemimpinannya 2 periode, agar menjadi perhatian bahwa setiap kejahatan ada sanksinya, setiap kezaliman ada balasannya, dan agar siapapun yang memegang urusan kekuasaan wajib menepati janji dan amanah atas kekuasaan yang diembannya. Kedua, hentikan segala bentuk represi dan kezaliman berdalih anti Pancasila, anti UUD 45, melakukan terorisme, melanggar undang-undang ormas, mengedarkan kabar bohong, melakukan makar, melakukan pencemaran, mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, dan berbagai dalih dan tuduhan jahat lainnya. Ketiga, menyeru kepada segenap elemen anak bangsa untuk bersinergi membangun negeri agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang diberkahi karena ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jakarta, 15 Juli 2024. Alasan tuntutan pembatalan IKN, memang proyek IKN ini dugaan kuat kami dikorupsi. Ini yang penting ya, ini yang ingin kami teruskan kepada KPK. Yang kedua, kami ingin sampaikan kepada KPK bahwa kami ingin KPK melakukan proses investigasi terhadap proyek IKN ini karena sudah ada hasil pemeriksaan dari BPK RI. Ya, dalam ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI semester 2 di Maret 2024 itu tegas dijelaskan bahwa proyek IKN itu bermasalah. Yang substansi masalah itu ada 2 hal. Yang pertama terkait kinerjanya, yang kedua terkait keuangan. Karena itu kita minta KPK untuk melakukan audit, bahkan audit investigatif. Ini proyek ini yang tadinya kata saudara Joko Widodo nggak pakai APBN, nggak akan membebani, akan kerjasama badan usaha dengan pihak swasta dan seterusnya ya. Ternyata zong. Dari hasil ikhtisar yang disampaikan oleh BPK, belum ada satupun badan hukum baik BUMN maupun BUMD termasuk korporasi yang melakukan kerjasama untuk ikut mendanai proyek IKN. Itu apa artinya? Jadi saudara Aguan itu dari Agung Sedayu dan kawan-kawan itu tidak pernah membangun IKN untuk rakyat, tapi mereka hanya membangun proyek bisnis mereka sendiri. Mereka bangun rumah sakit untuk rumah sakit mereka sendiri. Mereka bangun hotel untuk hotel mereka sendiri, bukan untuk negara. Dan yang menarik dari audit kinerja ternyata sejumlah pekerjaan yang terjadi di IKN itu belum ada konsep tentang serah terima hasil pekerjaan itu seperti apa. Nanti properti itu milik siapa? Lah kita nggak mau, sudah capek-capek pakai APBN, proyeknya dari APBN, tanahnya milik rakyat, ternyata jadi bangunan milik swasta, milik grup yang ada di konsorsium. Nggak mau kami. Kalau Aguan membangun proyek sendiri, beli tanah sendiri di PIK misalnya, jadi punya Aguan, oke, karena itu pakai duit Aguan. Lah kalau di IKN ya pakai APBN, kemudian nanti ya serah terimanya diklaim milik swasta, ini namanya perampasan tanah negara oleh institusi yang dilakukan sendiri, yang dipimpin oleh saudara Joko Widodo. Mana buktinya bahwa Pak Rocky bilang Pak Jokowi berbohong? Kan waktu itu saya bilang Pak Jokowi bilang ada 120 investor dari Singapura akan masuk ke IKN, akan ada 20 dari Arab akan masuk, akan ada 10 dari Inggris. Jadi kira-kira ada 200 investor akan masuk. Saya bilang Pak Jokowi berbohong. Setahun lalu saya bilang begitu. Lalu saya disidang. Nah sekarang terbukti nggak ada satupun investor yang masuk ke IKN. Lalu siapa yang salah, Pak? Mereka yang menjilat Jokowi yang mesti dipenjara. Lalu saya ucapin yang benar dan saya akhirnya pengadilan terakhir. Iya memang begitu kan. Karena saya menghitung dari awal dengan pengetahuan tertentu, saya bilang nggak mungkin ada investor masuk ke IKN. Saya bolak-balik ke Eropa, saya bicara dengan anak muda Eropa, mereka bilang mereka akan boykot perusahaan Eropa yang berani masuk ke IKN. Ya, yang cerita tadi juga terjadi akhirnya kan. 2 perusahaan besar kabur dari Indonesia gara-gara tekanan dari
anak-anak muda Eropa yang melihat bahwa Indonesia itu merusak bumi, membuat bumi makin panas. Akibatnya apa ya? Kartensnya meleleh. Itu intinya. Jadi kita berpikir ekologis, artinya berpikir sebab akibat itu di tingkat planet. Nah, di mana ibu kota kami? Ibu kota kami entah ada di mana. Mana di mana ibu kota kami? Ibu kota kami indahan kok gak jadi. Bapak Mulyono hei hei, Bapak Mulyono hei hei, Bapak Mulyono dia biang keloknya. Bapak Mulyono hei hei, Bapak Mulyono hei hei, Bapak Mulyono harus bertanggung jawab. Mana di mana ibu kota kami? Ibu kota kami entah ada di mana. Mana di mana ibu kota kami? Ibu kota kami indahan kok gak jadi. Bapak Mulyono hei hei, Bapak Mulyono hei hei, Bapak Mulyono. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.